Rakeh Pamintihan bergegas menyeberangi ruangan pendopo dan turun ke halaman. Di sudut halaman, nampak beberapa orang gadis remaja sedang bermain-main di bawah cahaya bulan. Apa nama wuku kelahiranmu? Wukulandep. Aku lahir di Wukulandep. Wah, kau bakal menjadi orang yang hebat. Lahir di Wukulandep, mempunyai Dewa Batara Mahadewa. Orang berwukulandep selalu berwatak terbuka dan murah rezeki. Berwajah rupawan, sehingga banyak orang yang tergila-gila padanya. Suka gitu. Tunggu dulu. Orang yang lahir di Wukulandep ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Coba sebutkanlah. Perintahnya selalu harus diikuti. Tapi biasanya orang yang lahir di Wukulandep kurang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Curang. Coba sekarang giliranku ya. Sebutkan sifat-sifat dan watakku. Kau lahir di Wuku apa? Wuku Tolu. Oh, orang yang lahir di Wuku Tolu ramah tamah wataknya, namun keras hatinya. Cekatan dalam melakukan tugas serta ahli dalam pekerjaannya. Kuat melek sampai pagi serta pemberani. Rezekinya juga murah. Sifatnya dermawan, tapi sayang sekali dia terlalu suka puji-pujian dan sanjungan. Aku lahir di Wuku Sinta. Coba sebutkan sifat dan watak-watakku. Orang yang lahir di Wuku Sinta wataknya cemburu dan pemarah. Cemburu. Namun begitu, dia halus budi pekertinya dan ramah cakapnya. Hidupnya nanti bisa beruntung dan bisa pula menjadi tempat berteduh bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Wajahnya selalu nampak muda dan berseri-seri. Ada Bapak Rakeh? Ada Bapak Rakeh? Aduh, sedang apa kalian ini? Biasa Bapak Rakeh. Malam terang bulan seperti ini, kami tidak bisa tidur sore-sore. Rasanya sayang membiarkan malam indah ini lewat begitu saja. Apa kalian tidak melihat Ayu? Ayu tidak bersama kami, Bapak Rakeh. Mungkin Ayu sudah tidur, Pak. Atau mungkin dia duduk-duduk di tepi pantai. Ayu itu memang aneh sekali. Dia senang sekali duduk-duduk di tepi pantai sendirian, Paman. Iya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari Ayu dulu ya. Kalian boleh meneruskan bermain-main. Selamat malam, anak-anak. Selamat malam, Bapak Rakeh. Rakeh Pamintihan kembali melangkah meninggalkan anak-anak gadis yang sedang bermain-main. Dia menemui Meisin yang masih menunggu di ruangan pendopo. Ada Bapak Rakeh? Tidak ada, Nyai. Ayu tidak bersama mereka. Katanya Ayu sedang duduk-duduk sendirian di tepi pantai. Kalau begitu, baiklah. Biar aku... Jangir sekarang sudah mempunyai suami. Aku merasa sangat kehilangan seorang sahabat yang baik. Memang, banyak gadis-gadis remaja tinggal di daerah ini. Tapi mereka tidak seperti Jangir. Jangir dapat mengerti perasaanku. Jangir. Mudah-mudahan dia bisa hidup bahagia bersama suaminya. Dia seorang gadis yang baik. Dia pasti menjadi seorang istri yang setia. Ketika Ayu Wandira sedang termenung sambil memandang laut, pada saat itulah sekilas matanya menangkap sebuah bayangan bergerak di antara pohon-pohon liar. Ayu Wandira segera berdiri dan bayangan itu berusaha melarikan diri sekencang-kencangnya. Hei, tunggu! Tunggu! Jangan lari! Jangan lari! Siapa kau ini? Kurang ajar. Berani sekali kau mengintip aku. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Maafkan aku. Aku tidak sengaja datang ke tempat ini. Maaf. Tunggu. Kau tidak boleh pergi sebelum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu dan di mana rumah tinggalmu? Maaf. Aku terpaksa tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku tidak dapat menyebutkan siapa namaku dan di mana tempat tinggalku. Maaf. Kau... Sepertinya kau laki-laki yang pernah kutemui beberapa waktu yang lalu. Kita sempat bertarung saat itu. Iya,
Benar. Kaulah laki-laki itu. Mungkin kau seorang penjahat yang sedang bersembunyi di sekitar tempat ini. Sekarang kau tidak bisa melarikan diri. Aku pasti menangkapmu. Kau akan kutangkap dan kuseret ke rumah kepala desa. Hup! Ayu Wandira segera menerjang dengan jurus-jurusnya. Laki-laki itu berusaha memberikan perlawanan sengit, dan terjadilah pertarungan yang cukup seru. Ayu Wandira segera mengeluarkan jurus-jurus emban gendong momongan. Setelah menginjak jurus yang ke-12, nampak laki-laki itu mulai kewalahan. Ayu Wandira terus menekan dan mendesak. Karena merasa terjepit, akhirnya laki-laki itu melarikan diri memasuki hutan pantai yang gelap. Hei, jangan lari! Jangan lari! Awas kau! Kurang ajar. Dia sempat meloloskan diri. Seharusnya aku bisa menangkap orang itu. Jelas dia bukan orang baik-baik. Pasti dia penjahat. Dan barangkali dia mempunyai teman 1 atau 2 orang. Dia lari ke arah sana. Baiklah, aku akan mencari tempat persembunyian orang itu. Dan aku pasti bisa menemukannya. Awas kau. Ayu bergegas melangkah menyusuri hutan kecil di tepi pantai. Bayangannya timbul tenggelam di balik pohon-pohon pantai liar. Akhirnya Ayu tiba di suatu tempat yang dikelilingi dinding-dinding karang. Ayu melompat ke atas dinding karang yang tinggi dan mulai mengintip ke bawah. Nampak kepulan asap putih membubung ke angkasa. 2 orang laki-laki duduk di depan api unggun yang mulai padam. Benar dugaanku. Rupanya orang itu tadi mempunyai teman. Tapi temannya hanya 1 orang. Hei, siapa mereka itu? Mengapa mereka tinggal di tempat seperti ini? Apa yang mereka cari? Sepertinya yang seorang sedang terluka parah. Pastilah mereka orang-orang jahat. Mungkin mereka anggota kumpulan perampok yang melarikan diri karena takut ditangkap warga desa. Baiklah, biarkan mereka tenang malam ini. Tapi besok pagi, aku akan kembali lagi ke tempat ini. Besok pagi, aku pasti bisa menangkap mereka. Dua-duanya. Ayu Wandira kembali melangkah perlahan-lahan, meninggalkan puncak dinding-dinding karang. Dia melompat-lompat bagaikan seekor tupai. Cahaya bulan menyirami wajahnya yang cantik jelita. Dan sebentar kemudian, dia sudah mulai kembali menyusuri tepian hutan pantai. Tiba-tiba Ayu Wandira menghentikan langkah-langkahnya. Wah, kurang ajar. Ada orang mengikuti langkah-langkahku. Dia pikir aku tidak tahu. Bagus. Bagus sekali. Kau bersembunyi di balik pohon liar itu. Bagus. Sekarang kau akan tahu siapa Ayu Wandira. Yat, hup, hiat! Siapa kau ini? Berani sekali kau mengikuti langkah-langkahku. Tenanglah, Ayu. Oh, Ibu? Ayu, apa yang kau lakukan di tempat ini? Aku mencarimu ke sana kemari, dan ternyata kau ada di tempat ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku hanya berjalan-jalan, Bu. Pemandangan di sekitar tempat ini sangat indah. Lihatlah,
Cahaya bulan menyiram permukaan laut. Aku senang sekali melihat pohon-pohon pantai melambai tertiup angin laut yang segar. Kau boleh berjalan-jalan melihat keindahan alam, tapi jangan terlalu jauh. Ayu sudah besar, Bu. Ayu bisa menjaga diri Ayu sendiri. Ayu, kau seorang gadis. Tidak pantas seorang gadis berjalan malam-malam seperti ini sendirian. Ya, mungkin kau bisa menjaga dirimu, tapi aku tetap mengkhawatirkan keadaanmu, Ayu. Bukankah wajar orang tua mengkhawatirkan keselamatan anaknya? Sudahlah. Malam terus mengalir perlahan-lahan. Cahaya bulan masih menerangi permukaan bumi. Tapi desa Pasuruhan 1 sudah terlelap di dalam mimpi. Ayu Wandira gelisah di tempat tidurnya. Sebentar dia berbalik ke kiri dan sebentar berbalik ke kanan. Siapa ya dua orang laki-laki itu? Apa yang mereka lakukan di sana? Aku jadi penasaran. Tapi aku harus merahasiakan apa yang kulihat di depan ibu. Kalau memang dua orang itu penjahat, aku akan menangkap mereka. Tapi kalau mereka bukan penjahat, lalu siapa? Aneh sekali orang-orang itu. Pakaian mereka compang-camping seperti gelandangan. Apakah mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang layak? Apakah mereka benar-benar seorang gelandangan? Baiklah. Besok pagi aku akan kembali ke sana. Pagi harinya, Ayu Wandira segera bangun dan membersihkan tubuhnya di halaman belakang. Setelah makan pagi bersama ibunya, Ayu Wandira bergegas pergi. Sebentar kemudian dia sudah berlari-lari kecil di tepi hutan pantai. Dan akhirnya dia sudah melompat-lompat di atas dinding-dinding karang. Belum sembuh benar. Sampai kapan kita harus hidup dengan cara seperti ini? Kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang. Iya. Dan setiap hari kita makan lumut serta kerang. Sampai kapan kita bisa bertahan? Entahlah, Kakang. Aku sendiri tidak tahu. Adik Kuda Merta. Iya. Apakah prajurit-prajurit Majapahit masih mengejar kita? Kalaupun mereka masih mengejar kita, mereka pasti tidak akan dapat menemukan tempat persembunyian kita. Tetapi, sepertinya tempat ini sudah mulai kurang aman, Kakang. Semalam aku bertemu lagi dengan seseorang. Kami sempat bertarung beberapa jurus. Dan orang itu mengejarku. Untunglah aku segera meloloskan diri, Kakang. Apa dia tahu tempat persembunyian kita? Apa dia mengejarmu sampai kemari? Entahlah, Kakang. Mungkin juga dia sudah tahu tempat persembunyian kita. Tapi, mudah-mudahan saja dia tidak menceritakannya kepada orang-orang desa. Kita jangan terlalu banyak berharap. Mungkin saja suatu saat tempat ini akan dikepung dan kita ditangkap. Aku benar-benar sial. Untung dia hanya seorang gadis. Seorang gadis? Iya. Kau bertarung dengan seorang gadis? Iya, Kakang. Tapi sekalipun dia seorang gadis, kemampuan ilmu kanuraganya cukup tinggi. Aku kewalahan menghadapinya. Kakang, ada orang ngintip. Kau tunggu sebentar. Aku akan melihatnya. Kuda Merta segera bangkit dan melompat ke atas dinding karang. Tapi belum sampai dia tiba di puncak, pada saat itulah sebuah bayangan muncul dan menyambarnya. Rupanya kau mempunyai seorang teman. Bagus. Aku kembali ke tempat ini untuk menangkap kalian berdua. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Mengapa kau ingin menangkap kami? Apa salah kami? Kalian berdua pasti penjahat. Buktinya, kalian bersembunyi di tempat seperti ini. Kalau kalian berdua orang baik-baik, kalian pasti tidak akan berada di tempat seperti ini. Sudahlah, jangan mungkir, jangan banyak bicara. Lebih baik kalian menyerah dan mari. Kalian akan kubawa ke rumah kepala desa Pasuruan 1. Maaf,
Kami tidak mau ditangkap tanpa kesalahan. Kalau kau tidak mau mengaku bersalah, cepat sebutkan siapa nama kalian dan di mana rumah tinggal kalian. Nona, kami tidak mempunyai rumah tinggal. Kami adalah 2 orang pelarian. Pelarian? Iya. Kalau begitu kalian benar-benar penjahat. Kalian harus segera ditangkap. Kalian akan kutangkap. Kalau kau ingin menangkap kami, silahkan. Tetapi, kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami sudah jauh-jauh melarikan diri dari kota Raja Majapahit. Dan kami akan tetap mempertahankan diri, apapun yang akan terjadi. Ayo, tangkaplah kami. Tunggu. Tunggu adik Kudamerta. Tunggu dulu. Kakang Cakradara, gadis kecil ini sombong sekali. Dia merasa dirinya lebih unggul. Tunggu dulu. Tidak salah lagi. Aku pasti tidak salah melihat. Sepertinya kita pernah bertemu. Iya. Kita pernah bertemu beberapa waktu yang lalu. Tunggu sebentar. Apakah namamu Ayuandira? Ayuandira terkejut. Dia menarik kakinya mundur beberapa langkah sambil menatap Cakradara yang duduk bersandar di mulut goa. Untuk sesaat lamanya mereka saling berpandangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.